Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Babu Fadlil Jum'ati, bermula ini bab keutamaan hari Jumat. Membaca Jumu'ah, yang afsah paling fasih adalah Jumu'ah. Bisa dibaca Jum'ah, Juma'ah, Jumi'ah, tapi yang afsah paling fasih adalah Jumu'ah. Baik. Dari Aus bin Aus, dia mengatakan, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya hari yang paling utama, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Nabi Allah Adam diciptakan. Pada hari Jumat, Nabi Allah Adam wafat. Pada hari Jumat terjadi peniupan sangkakala. Pada hari Jumat terjadi kematian. Jadi, hari kalian yang paling utama itu hari Jumat, kata Rasulullah. Nabi Allah Adam diciptakan pada hari Jumat. Nabi Adam meninggal wafat pada hari Jumat. Ditiup sangkakala pada hari Jumat. Kematian pun pada hari Jumat. Itu pada hari Jumat, artinya kematian seluruh makhluk setelah peniupan sangkakala. Karena itu kata Rasulullah, perbanyaklah selawat kalian kepadaku, karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tu'radu salatuna, disampaikan selawat kami kepada baginda sedangkan baginda telah hancur binasa? Kata Rasulullah, apakah kalian berfaham bahwasanya aku telah hancur binasa? Apakah kalian berpikir atau kalian pikir aku binasa? Takulun itu berkata, maksudnya berpikir, apakah kalian pikir aku binasa? Tidakkah kalian tahu Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi? Nah, ini kata Rasulullah. Seterusnya dari Aus, dia mengatakan Rasulullah bersabda, dan beliau menyebutkan tentang hari Jumat. Beliau mengatakan, siapa yang berwudu dan mandi hari Jumat, dan dia segera membasuh dirinya dan segera pergi ke masjid, kemudian dia dekat kepada imam, diam, tenang, dan tidak melakukan hal-hal yang memalingkan perhatiannya dari hari Jumat itu, adalah untuk dia setiap langkah itu Allah beri balasan, Allah beri ganjaran, seperti balasan orang yang mengerjakan puasa dan sholat malam setahun. Puasa sunat dan sholat malam setahun. Kata Syekh Muhammad bin Fadl, aku tanya Yazid bin Harun perkataan Rasulullah Ghasala wa Ightasala, apa maksudnya? Ghasala maksudnya membasuh tempat-tempat wudhu, yang maksudnya berwudhu. Ightasala maksudnya membasuh tubuh, yaitu mandi. Bakara wa batakara apa? Bakara artinya segera mandi, segera membasuh, masuklah di dalamnya berwudu dan mandi dan segera pergi Jumat. Seterusnya dari Abu Hurairah anhu, Nabi bersabda, tiadalah hari yang lebih utama, yang pada hari itu matahari terbit dan matahari tenggelam, melebihi daripada hari Jumat, tidak ada. Dan tiadalah apa saja yang ada di bumi, kecuali dia merasakan takut dan gentar pada hari Jumat, kecuali manusia dan jin, karena pada hari Jumat terjadi kiamat. Jadi makhluk merasa akan terjadi kiamat. Yang tidak takut gentar manusia. Di setiap pintu-pintu masjid pada hari Jumat itu ada 2 malaikat yang Allah wakilkan untuk mencatat manusia satu demi satu yang masuk ke dalam. Seperti ada manusia yang datang, seorang yang datang ke masjid, pada ini qaraba badanatan ini ya. Dia seakan-akan bersedekah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyedekahkan seekor unta. Ada seorang yang datang ke masjid seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor kambing, seekor burung, sebutir telur. Apabila imam telah datang sampai ke masjid duduk, maka lembaran catatan malaikat tadi pun ditutup.
Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan siapa yang berduduk pada hari Jumat, dia baguskan, dia sempurnakan wudhunya, kemudian datang ke masjid, dia mendengar dengan serius, dia dekat dan bertenang, diam dia dekat imam tadi, ya sedekat kita dengan imam lah ya. Kalau saf pertama sudah penuh, sedekat kita tentu saf 2, saf 3 dan seterusnya. Maka diampunkan untuk dia dosa kecil antara Jumat yang sedang dia kerjakan dengan Jumat yang telah lalu maupun yang akan datang, tambah lagi 3 hari. Siapa yang menyentuh kerikil di depannya, maka sesungguhnya telah sia-sialah dia. Ini menjelaskan bermain-main, tidak serius. Maka orang yang sia-sia Jumatnya dipandang tiadalah upah untuk Jumatnya itu. Begitu ya. Dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam, pada hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam ke surga, pada hari Jumat Allah percayakan Nabi Adam pergi ke bumi untuk mengurus bumi, pada hari Jumat terjadi kiamat, dan pada hari Jumat ada satu waktu, tidaklah seorang mukmin meminta kepada Allah yusadifuha bertepatan dengan waktu itu kecuali Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Ini harap difahamkan ya. Cuma kita tak tahu waktunya itu kapan. Abu Salamah menyebutkan, Abdullah bin Salam menyatakan, aku tahu pasti waktu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis itu, kata Abdullah bin Salam. Itulah akhir waktu siang, kata beliau. Akhir saat hari itu. Nah, jadi nampaknya ujung hari Jumat. Itulah waktu diciptakan Nabi Adam. Allah Ta'ala menyebutkan, kata beliau, dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan memang berwatak tergesa-gesa. Saking hebatnya hari Jumat itu sampai Said bin Musayyib mengatakan, aku menghadiri sholat Jumat itu lebih kusukai daripada mengerjakan haji sunat. Kam al-Ahbar mengatakan, aku minum secangkir, teguk secangkir api, lebih kusukai daripada aku minum secangkir khamar. Ngeri itu. Dan meminum secangkir khamar lebih kusukai daripada aku tidak mengerjakan sholat Jumat. Tetapi aku meninggalkan sholat Jumat lebih aku sukai daripada aku harus melangkahi leher orang di tempat sholat Jumat. Ini menunjukkan betapa penting menghargai orang lain. Jangan salah paham nanti. Tidak usah sholat Jumat, nggak apa-apa. Asal jangan kita langkahi leher orang. Bukan itu. Ya. Seterusnya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, baik. Ini ceritanya dari Abu Hurairah, dia mengatakan sekali waktu Rasulullah membaca satu ayat di mimbar. Sedang-sedang begitu, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kapan ayat itu turun? Lantas, Ubay bin Ka'ab melirik Abdullah bin Mas'ud dengan isyarat matanya. Ketika selesai, lantas Ubay pun mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, bahagian salat Jumatmu habis sudah sebab malagauta, engkau melakukan satu kesia-siaan. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud pun menjumpai Rasulullah. Dia bertanya, betulkah yang dibilang Ubay bin Ka'ab? Kata Rasulullah, betul lah, saudaraku Ubay. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat memakai pakaian terbaiknya. Kemudian dia meminyai rambutnya. Itulah ya kira-kira. Duh nih, tak mesti rambut, yang penting rapi. Kemudian dia mengerjakan sholat Jumat. Tidak menyakiti siapapun, tidak melangkahi leher atau tengkuk orang, kemudian mengerjakan sholat sekehendak yang ditetapkan Allah Ta'ala. Kemudian apabila imam pun keluarlah dari tempatnya masuk ke masjid, dia pun duduk bertenang. Orang yang seperti ini tiada lain, kecuali Allah ampunkan dosa kecilnya antara dua Jumat. Seterusnya,
Dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, hari Jumat adalah penghulu hari, hari paling mulia di sisi Allah. Bahkan lebih mulia daripada tanggal 1 Syawal Idul Fitri dan tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Pada hari Jumat ada 5 peristiwa, yaitu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, Allah percayakan Nabi Adam untuk pergi ke bumi, mengurus bumi. Pada hari Jumat Nabi Adam wafat. Pada hari Jumat ada satu waktu. Tiada siapapun yang meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala pada hari itu, kecuali Allah Ta'ala mengabulkannya, selama yang dimintanya bukan yang haram. Kapan waktu itu, itulah nanti khilaf para ahli terkait waktu itu. Kemudian pada hari Jumat juga terjadi hari kiamat. Tiadalah malaikat yang dekat di sisi Allah, di langit maupun di bumi, kecuali dia, jadi para malaikat muqarrab yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Tiadalah malaikat yang didekatkan Allah, yang didekatkan kepada Allah. Tidak pula malaikat langit, malaikat bumi, kecuali semuanya bersimpati mereka pada hari Jumat itu. Berbelas kasih mereka pada hari Jumat itu. Seterusnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, pada hari Jumat syaitan keluar bersama kawan-kawannya. Ya, apa kerja syaitan? Memprovokasi manusia agar mereka yurayisuna linnas aswaqahum. Syaitan bersama kawan-kawannya itu memperlambat manusia di pajak-pajak mereka. Itu bahasa kita di Medan, pajak pasar ya. Jadi dibuat syaitan orang lambat-lambat di pasar. Bersama syaitan itu ada bendera-bendera, begitulah kira-kira. Ini tanda siar-siar syaitan. Malaikat duduk di pintu masjid menulis untuk kepentingan manusia seukuran tempat mereka lah. Di mana mereka kapan masuk, di mana mereka duduk, sehingga imam pun keluar dari rumahnya. Famandana, siapa saja yang mendekat dan bertenang dengan siapa saja yang mendekat kepada iman dan bertenang, ya dia mendekat kepada imam dan bertenang, ya sedekatnya lah ya, macam saya sebut tadi. Sab 1, sab 1, sab 2, sab 2. Kemudian dia mendengar serius yang disampaikan khatib dan tidak melakukan perbuatan yang memalingkan dia dari keseriusan itu dengan inisiatifnya sendiri. Artinya dengan inisiatifnya sendiri, artinya dia tidak melakukan sesuatu yang memalingkan dari perhatian dia kepada khutbah. Yang dia lakukan perbuatan itu dengan inisiatifnya sendiri. Tapi kalau situasi terpaksa tak apa-apa. Ini tanpa ada sebab, dengan inisiatifnya dia memalingkan diri daripada perhatian kepada imam. Itu tak betul ya. Ini yang tidak melakukan seperti itu, maka untuk dia diberikan Allah 2 pikul ganjaran, 2 pikul pahala. Pikul ini tidak penting bagi kita. Pikul berapa kilogram pula, tak penting. Itu takaran zaman dulu di Indonesia. Ada sepikul, 2 pikul. Itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting dia mendapat anugerah Allah Ta'ala. Siapa yang menjauh dan mendengar serius, dan dia bertenang, diam, dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka dapatlah dia sepikul ganjaran, pahala. Tapi siapa yang dekat dengan imam, lantas melakukan hal-hal yang bersia-sia, yang tidak terkait dengan Jumat, sehingga dia tidak serius mendengar khutbah Jumat, dan itu dilakukan dengan inisiatifnya sendiri, tidaklah mendengar dia, maka dia dapat 2 pikul hukuman. Ini kesannya jadi berdosa, padahal ini teguran saja. Siapa yang mengatakan, maka sungguh dia telah berkata-kata. Siapa yang berkata-kata, sungguh dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Syaratnya tadi ya, itu dia lakukan tanpa ada kebenaran agama. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia dianggap tiadalah Jumat untuknya. Kata Khalifah Ali, beginilah yang kudengar dari Nabi kalian Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Kata Syabulis As-Samarkandi, aku mendengar ayahku mengatakan bahwasanya seorang bernama Salih Al-Marri, dia waktu itu pada malam Jumat ingin ke Masjid Jami untuk mengerjakan solat subuh. Lewatlah di satu pekuburan, atas dia bergumam di dalam hatinya, lau aqamtu hatta yatlu al-fajra.
Di sinilah aku dulu sebentar sampailah nanti terbit fajar untuk sholat subuh. Dia pun masuklah ke lokasi pekuburan. Di situ ada tempat yang bersih. Dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia bertopanglah di satu kuburan bersandar. Tiba-tiba dia ngantuk dan dalam tidurnya dia bermimpi. Orang-orang yang di dalam kubur keluar dari kuburan mereka. Mereka duduk berkumpul-kumpul, bercerita-cerita. Halakan-halakan artinya kelompok-kelompok. Ternyata ada seorang anak muda berpakaian lusuh, danas, kotor, lusuh. Dia pun duduklah dalam keadaan bersedih. Tak lama mereka yang ada di situ, tiba-tiba datanglah kepada mereka eh, talam, ya. Alaiha altafun mughatun. Ah, ada talam yang ditutup dengan sapu tangan. Fakulama ja'a wahdun muntabaqun akhadahu. Setiap mereka masing-masing dapat satu talam, dia ambil. Masuklah mereka ke kuburan mereka. Tinggallah anak muda itu sendiri. Ya. Fi akhiril qaumi lam ya'ti syai'an. Dia enggak dapat apapun. Dia pun sedihlah, bangkit sedih, masuklah dia ke kuburannya balik. Aku tanya, "Ya hamba Allah, kenapa aku lihat engkau bersedih berduka? Waman ladzi ra'aitu, apa yang ku nampak ini sekarang?" Kata dia, "Wahai Saleh Al-Mari, tak nampak kau talam-talam itu?" Ya nampaklah. Ah, Fama hiya, apa itu talam tu? Itulah altaful ahya li mautahum. Ya, dijawab anak muda tadi, tilka altaful ahya li mautahum. Itulah uh, altaf, lutfun, kelemah lembutan orang hidup terhadap orang mati. Tentu maksudnya kelemah lembutan ini adalah kebaikan-kebaikan orang mati yang diniatkan diberikan kepada orang hidup yang selalu disebut kalau di daerah kita Medan ini sedekah arwah atau kirim pahala. Itu pembahasan saja, tidak usah kita persoalkan, ya. Ah, Setiap mereka bersedekah atau mereka berdoa untuk orang dalam kubur, maka sedekah mereka, doa mereka datanglah kepada penduduk yang di dalam kubur itu pada malam Jumat. Aku orang Sin. Sin. Jadi, kata dia tadi, oh aku penduduk Sin. Kalau sekarang Sin ini adalah provinsi di Tenggara Pakistan. Dulu-dulu kan tak ada provinsi-provinsi apa, negara-negara yang ada negeri ya. Ah, sekali waktu, akbaltu bi walidati nuridul hajja. Aku bawa ibuku untuk tunaikan ibadah haji. Sampai di Basrah aku pun meninggal. Habis itu ibuku pun berkeluargalah, menikahlah dia. Tak lagi, walam tazkur li zawjiha anak. Dia tidak pernah mengingatkan suami barunya bahwa dia punya anak. Kehidupan dunia ini telah membuat ibuku lalai. Sampai bibir dan lidahnya pun tidak lagi mengingat aku. Itulah pantas aku bersedih karena tak ada lagi orang mengingat aku setelah aku mati. Baiklah, namanya beliau ini orang baik kan, kata Syekh Salih Al-Mari. Di mana rumah ibumu? Diterangkannya lah. Besok pagi, falamma asbahtu, dan aku sudah mengerjakan sholat, aku pun bertanyalah kepada siapapun mencari rumah ibu tadi. Faurushitu ilaih, aku ditunjukkan orang, aku datangnya, aku minta izin mau masuk. Aku bilang, aku Saleh Mari ada di pintu. Maka dia pun mengizinkan aku masuk. Aku tanya, aku ingin dengar. Uhibbu an la yasma'a kalami wa kalamuka. Uhibbu an la yasma'a kalami wa kalamaka ahadun. Aku ingin tak ada seorang pun yang mendengar perbincangan aku dan kalamuki. Uhibbu an la yasma'a kalami wa kalamaki ahadun. Aku ingin tak ada siapapun yang mendengar perbincangan aku dan kamu. Aku pun dekatlah kepada si ibu tadi. Tak ada makana baini wa bain, tak ada lagi jarak kecuali hanya tabir penutup saja. Aku pun bilang, yarhamukillah, semoga Allah mengasihi engkau. Ibu punya anak? Oh enggak, katanya.
Aku tanya lagi, ibu punya anak? Ah, Fatanafasatus sa'da. Ibu tadi pun menarik napas panjang. Dedesak-dedesak juga oleh Syekh Saleh Al-Mari. Namanya dia. Ingin membantu si pemuda tadi dan si ibu pun tak dapat menahan dirinya. Dia pun bernafas panjang. Kemudian kata si ibu, ya aku punya anak, masih muda lagi dah meninggal beliau. Ah, Lantas, mengetahui itu, Syekh Saleh Al-Mardi pun menceritakanlah kepada si ibu apa yang terjadi. Apa kata Syekh Saleh Al-Mardi berikutnya? Ibu itu menangis, mengalir air matanya di kedua pipinya. Apa kata si ibu tadi, wahai Saleh, itulah memang anakku. Dia jantung hatiku dan isi perutku, gitulah ya. Kira-kira bahasa si ibu tadi. Jantung hatiku dan isi perutku. Nah, kabit itu kalau diartikan limpa. Ah, Man kana batnilahu wi'aun. Dialah perutku sebagai pelindungnya. Susukulah sebagai minumnya. Kamarkulah wa hajrilau hawa. Kamarkulah tempat menghirup udara. Kemudian ibu tadi memberikan aku 1.000 dirham. Apa kata dia? Sedekahkanlah atas nama kekasih dan buah hatiku. Aku tidak lupa mendoakan bersedekah atas namanya di sisa umurku, kata si ibu tadi. Lanjutan kisah, kata si Solemar, ikut sedekah, aku pun pergi kusudahkanlah 1.000 tadi, 1.000 dirham tadi. Pada Jumat berikut, aku pun ingin mengerjakan sholat Jumat. Ku datangi komplek pekuburan tu. Di tempat itu ada tempat yang baik. Aku sholat 2 rakaat. Bersandarlah aku kepada satu kuburan. Aku pun tertidur. Aku ngantuk. Ya, maksudnya tertidur. Ternyata dalam keadaan begitu itu, aku berada di tengah masyarakat yang mereka keluar. Keluar dari kubur nampak aku anak muda tadi berpakaian putih dalam keadaan gembira ria. Kemudian dia datang mendekati aku. Kata dia, wahai Saleh, mari Allah lah membalas engkau dengan sebab yang membalas kebaikan untukmu sebab membantu aku. Sampai sudah hadiah dari ibu kepada aku. Lantas ku bilang, kalian rupanya tahu hari Jumat? Tahulah. Burung-burung yang terbang di udara pun tahu. Mereka mengatakan, Salamun liyaumin salih. Mereka mengatakan, selamat sejahtera untuk hari yang baik. Itulah hari Jumat. Berikutnya dari Anas bin Malik, dia mengatakan, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di tangannya ada cermin putih, tapi di tengah-tengah cermin itu ada titik hitam. Kata Rasulullah, Rasulullah bertanya, apa ini Jibril? Jibril menjawab, inilah hari Jumat. Allah berikan hari Jumat untukmu sebagai hari raya untukmu dan umatmu. Untuk mereka pada hari Jumat ada kebaikan. Siapa yang berdoa kebaikan, untuk dia ada bahagian yang Allah berikan. Artinya berdoa pada hari itu dikabulkan Allah. Cuma pada waktu yang teknya itu, yang pasnya itu rahasia Allah. Wa ilam yakun lahum qismun, kalau ternyata tidak dikabulkan, Allah simpan untuk dia yang lebih baik. Allah simpan untuk dia yang lebih baik dari yang dia minta itu. Wa huwa indana yaumal mazidi. Hari Jumat itu, kata Jibril, bagi kami kalangan malaikat disebut hari yang berlebih. Wa nahnu nad'uhu sayyidal ayyam. Kami sebutlah itu pemimpin penghulu hari. Kok begitu ya Jibril? Kata Rasulullah. Karena Allah Ta'ala menjadikan di surga ada wadian, ada yang luas. Wadi ini kalau cara orang Arab itu sebenarnya bukan lembah, tetapi kolam air yang luas. Wadi itu kolam air di padang pasir, kadang disebut oase, ya, luas di situ. Nah, di dekat kolam itu ada bukit yang terbuat dari minyak wangi kasturi berwarna putih.
Pada hari Jumat para nabi datang dan duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang disaluti dengan permata. Artinya dibubuh dengan permata. Kemudian eh, di belakang mimbar itu pula tersusun kursi dari cahaya. Orang jujur, orang mati syahid pun duduk di situ. Penduduk surga Aden pun datang, mereka duduk di atas bukit putih itu. Maka Allah pun berkata kepada mereka, Ana allazi saddaqtukum wa'di. Aku memenuhi janjiku kepada kalian. Aku menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Inilah tempat kemuliaanku. Mintalah kalian kepada aku. Lantas mereka mengatakan, ya Tuhan, kami memohon kerelaanmu dan surga. Kata Allah Ta'ala, kerelaanku menempatkan kalian di rumahku. Dan kerelaanku mencapai kalian akan kemuliaanku. Itu arti secara anala, itu arti secara literally. Kalau bahasa kita, kerelaanku lah yang membuat kalian berada di surgaku. Kerelaanku lah yang membuat kalian mendapatkan kemuliaanku. Fayas'alunahu ridha, maka mereka memohon kerelaan Allah. Allah beri mereka kerelaan itu. Bahkan Allah beri mereka di atas atau lebih dari yang mereka harapkan. وذلك قدر منصرف وذلك قدر منصرف إمامكم من الجمعة. Yang Tuhan berikan itu qadru munsarif imamikum minal jumu'ati, sekadar kedatangan imam kalian pada hari Jumat. Sekadar itu nanti salah paham pula kita. Sekecil sekadar itu seukuran kedatangan imam kalian pada hari Jumat. Artinya apa? Segera kita datang ke Jumat sebelum imam. Maka yuftahu lahum inda dzalika ma la yakhtur. Ketika imam kalian datang itu dibukakan untuk kalian anugerah pemberian yang tidak pernah terlintas di dalam benak manusia dan tak pernah dilihat oleh mata. Itulah dia. Makanya baik-baiklah ya. Kemudian para nabi, orang jujur dan orang masyhur kembali. Pengisi kamar kembali ke kamar-kamar mereka. Tiadalah yang mereka harapkan ila yaumil jumu'ah. Ini falaisu ila syai'in ahwaja minhum ila yaumil jumu'ah. Maksudnya tiadalah yang paling mereka harapkan kecuali hari Jumat supaya bertambah kemuliaan mereka. Maka itulah disebut hari Jumat oleh malaikat tadi hari kelebihan. Pada hari itu juga terjadi kiamat. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi mengatakan, solat berjamaah dan Jumat ke Jumat itu penghapus dosa kecil di antaranya. Jamaah yang satu ke jamaah yang lain, jadi jamaah subuh ke jamaah zuhur, jamaah zuhur ke jamaah asar. Antara dua solat berjamaah itu kalau terlakukan kita dosa kecil itu dimaafkan Allah. Begitu juga Jumat ke Jumat. Majtuni batil kabair, selama dosa besar dijauhi. Akan datang kita baca kehormatan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.